Halo, shalom ya. Selamat pagi, masih hidup. Lalu kenapa kita masih hidup? Itu pertanyaannya yang harus bisa kita jawab dengan benar ya. Halo Kak Lili, selamat pagi. Selamat pagi Kak Adriana, Inang Nur Cahyani, selamat pagi. Pagi Kak cantiknya kamu, Kak Jenny, Bang Samuel, ya selamat pagi ya, selamat pagi. Pagi ini kita mau coba diskusi ya tentang Kak Maharani Simbolon, shalom, haleluya. Ya, shalom Inang Ruslina, Ibu Ruslina Salim ya, Tuhan berkati pagi. Pagi Kak Niar. Ya, ini coba siapkan ide-idenya, siapkan perasaannya, siapkan pikirannya. Kita mau coba bicara tentang takut mati ini ya, takut akan kematian ya. Selamat pagi Kak Ade, Kak Sarce. Nantilah ya kalau mau invite join live, nanti kita coba satu waktu lagi ya. Jadi saya decline nanti dulu ya. Kak Miss Virus ya, kasih udah minta join ya. Ganteng kali. Mungkin karena pakai kamera HP itu. Nggak seganteng itu kali. Pagi Kak Lina Sitanggang, salam sehat. Konsumsi susu diabetasol, ya Kak Yulia, ya boleh dengan diabetes ya. Tapi pagi ini coba kita mau bahas sebenarnya tentang takut akan kematian, ya takut akan kematian. Boleh kasih komen berkaitan dengan takut mati, ya. Nah, sebenarnya takut mati itu adalah salah satu faktor yang sangat besar yang membuat seseorang itu tidak bisa mengalami hati yang gembira. Ya, bahkan orang yang takut mati itu kemudian akan mengalami tekanan yang sangat besar di dalam pikirannya. Ya, jadi kita akan stres karena takut mati. Ya, cemas nggak karu-karuan, benar tuh Bang Andi ya. Dan kalau kita ikutkan itu rasa takut mati itu bisa sangat liar dia pemikirannya ya. Bahkan dari hal-hal kecil dan sepele kita bisa pokoknya yang kita bayangkan sangat-sangat aneh dan sangat menakutkan, dan ujung-ujungnya kita akan merasakan sepertinya kita akan mati. Ya, itu kalau dalam derajat takut mati yang sudah berat ya. Jadi oh iya, turut berduka ya Inang Kak Ruslina Salim ya. Tapi itulah yang mau kita coba sama-sama sharingkan ya, takut mati. Jadi itu sebabnya kalau ditanya sama kita sekarang, kenapa kita masih hidup? Ini pertanyaan yang bagi kebanyakan saudara-saudara, teman-teman ya, itu pertanyaan yang kesannya menyakitkan bagi mereka. Ya, kesannya membuat shock gitu. Tuh, kok ditanya kenapa masih hidup ya, gitu ya. Jadi itu yang membuat kemudian seseorang karena tidak menyadari kenapa dia masih hidup, maka dia akan hidup di dalam ketakutan akan kematian. Nah, coba kita bayangkan ya, kita pikirkan. Kita hidup setelah kita dilahirkan. Ya, dilahirkan oleh ibu kita. Kenapa kita bisa dilahirkan oleh ibu kita? Karena ibu kita ketemu dengan laki-laki. Lalu laki-laki itu kemudian berhubungan dengan ibu kita sehingga terjadi pembuahan. Lalu pembuahan berlangsung dan pertumbuhan menjadi janin berlangsung. Janin juga perlu waktu 9 bulan. Ya, kok bisa kita melewati masa 9 bulan bertumbuh sampai dilahirkan jadi manusia? Lalu kalau ada yang bertanya, apakah kita bisa menentukan kita lahir di keluarga mana, orang tua kita bagaimana, mama kita bagaimana? Kita nggak bisa juga tentukan. Lalu kemudian
kapan kemudian kita akan dilahirkan di dunia, kita pun tak pernah bisa menentukan. Jadi yang mau saya katakan begini, satu-satunya alasan kalau kita hidup itu hanyalah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di permukaan bumi ini, gitu. Itu Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan, ya. Tanpa Tuhan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup ini, maka kehidupan ini tidak bisa berjalan, ya. Kalau orang memang yang sedang sakit, maka dia akan berpikir karena sakitnya dia akan mati. Gitu ya. Orang sedang sakit mikirnya nanti jangan-jangan saya mati karena penyakit. Padahal di luar sana ada banyak orang yang sehat-sehat saja, gak ada penyakit apapun. Tapi kalau Tuhan mau dia mati, ya dia mati. Artinya keputusan antara hidup dan mati itu adalah Tuhan yang menentukan, ya. Kalau kita ditentukan Tuhan hidup, maka segala sesuatu yang diperlukan supaya kita hidup itu pasti disediakan oleh Tuhan. Itu pasti. Sebab kalau kita mundur terus ke belakang juga kita kan harus menyadari kok bisa ada semua kehidupan ini, gitu ya. Dan terkadang karena kita sibuk dengan kehidupan kita sibuk dengan masalah, kita sibuk dengan persoalan, kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan hobi kita, itu bahkan akan membuat kita berada dalam kondisi kita lupa, ya, lupa kok bisa kita masih hidup. Ya, benar tuh ya, Kak Irene ya, makasih. Kita tidur aja kita nggak tahu ngapa-ngapain loh. Kita katakanlah kita udah kunci rumah, kita jaga semua supaya jangan bisa masuk pencuri atau maling gitu ya. Tapi ada juga orang yang udah begitu aman, dia tinggal di istana yang luar biasa aman. Lalu kemudian tiba-tiba muncul virus gitu. Dan virus itu kemudian menggerogoti tubuhnya sampai dia akhirnya mati juga, yang tadinya sehat-sehat. Jadi kita harus rendah hati gitu ya, untuk kemudian bisa tidak mengalami takut kematian ini ya. Jadi sementara yang saya perhatikan banyak sekali yang mengalami sensasi sakit sebenarnya karena takut mati. Maka kalau ditanya apa obatnya untuk takut mati, obatnya ya bertobat gitu ya. Bertobat dengan cara apa? Bertobat dengan kembali kita mengingat dong. Mengingat, menyadari, mengakui bahwa hidup kita ini satu-satunya adalah keputusan Tuhan. Kalau kita mau hidup ya. Nah ini pertanyaannya bagus. Gimana dengan orang yang mabuk-mabukan, kecelakaan terus meninggal? Apa itu kehendak Tuhan juga? Kehendak Tuhan buat dia bukan meninggal, Kak. Kehendak Tuhan buat dia adalah hidup. Persoalannya, ketika dia hidup, dia membuat pilihan yang salah. Jadi Tuhan itu tidak memprogram. Tuhan itu nggak memprogram kita, ya, dengan seperti robot, bukan. Jadi Tuhan itu beri pilihan sama kita. Dia yang memilih untuk mabuk-mabukan. Kalau dia memilih untuk mabuk-mabukan, maka kalau terjadi kecelakaan karena dia mabuk, ya toh mati dong. Ya, Tuhan juga nggak jadi kita nggak bisa memperlakukan Tuhan itu seperti maunya kita gitu loh, Kak. Ya, jadi intinya orang takut mati. Kenapa saya katakan harus bertobat? Kita harus belajar menghormati keputusan kehendak daripada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita menjalani hidup adalah untuk melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Gitu Kak Ika. Lah kalau saya sekarang naik ke puncak yang tinggi, lalu saya jatuhkan diri saya, pasti saya mati.
Lalu itu apa kehendak Tuhan? Enggak. Manusia itu diciptakan Tuhan punya pikiran. Nah ya, di kepala kita ini itu ada jaringan otak ya, organ otak yang sangat kompleks, yang mampu untuk berpikir, untuk menganalisa, tapi kemudian dia juga mampu mengambil keputusan pilihan menurut maunya dia. Nah itu saya katakan tadi, orang yang takut mati sebenarnya dia nggak sadar. Sudah Tuhan kasih pikiran, sudah Tuhan kasih kehendak buat dia untuk mengambil pilihan, tapi kemudian dia memilih untuk tidak mau tahu sebenarnya kenapa dia masih hidup. Lah coba saya tanya, kalau tadi orang yang mabuk-mabukan itu sadar, satu-satunya alasan dia hidup itu adalah Tuhan, apakah dia akan mabuk-mabukan? Tuhan sudah sediakan, siapkan segala sesuatu yang kemudian diperlukan untuk kita bisa hidup loh. Ajaib itu Tuhan ya. Contoh ya saya katakan, kalau orang hidup pasti rentan terhadap penyakit. Oke. Nah Tuhan sediakan apa? Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita itu sistem imunitas namanya. Jadi tubuh kita sudah punya sistem pertahanan di dalam tubuh kita untuk apa? Untuk yang pertama, kalau ada infeksi, dia bisa mengatasi sendiri infeksinya. Bisa karena bakteri, virus, jamur, parasit. Tapi bukan hanya itu, ternyata tubuh kita juga sudah ada di dalamnya modal pertahanan terhadap kanker. Ya, sel-sel tumor. Jadi sel tumor itu adalah sel-sel yang bertumbuh tak tahu diri. Yang kerjanya mencuri makanan dari sel-sel yang lain. Padahal dia bukanlah sel yang bermanfaat. Nah, tapi Tuhan sudah berikan gen. Namanya tumor suppressor gen. Jadi gen penekan tumor. Yang mana ini adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh. Yang mana sistem pertahanan tubuh itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga katakan, kalau kamu mau sehat, hatimu harus gembira. Karena orang stres, itu sistem pertahanan tubuhnya nggak bisa bekerja dengan baik. Kacau dia. Ya, jadi kalau kita katakan kita stres karena kita takut mati, ya sama aja kita mengacaukan sendiri sistem pertahanan tubuh. Itu yang pertama. Lalu kemudian, apa tubuh nggak perlu makan gitu? Nggak perlu minum, nggak perlu ada perlindungan secara fisik. Nah, di sini Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan jasmani kita. Tuhan menyediakan apa yang harus kita makan loh. Tuhan menyediakan apa yang harus kita minum. Bahkan Tuhan menyediakan juga kok tempat perlindungan. Coba bayangkan dulu waktu zaman purbakala, orang nggak tahu buat rumah, tapi Tuhan siapkan ada gua-gua. Itu gua kan ciptaan Tuhan. Ada pohon-pohon besar ya, di mana orang itu bisa berlindung dari cuaca. Itu siapa yang siapkan coba? Kalau bukan Tuhan. Artinya kalau memang kita menyadari kita hidup karena kehendak Tuhan, berarti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kemudian dibutuhkan supaya kita hidup. Nah, orang kalau kemudian muncul pemikiran yang salah, contoh tadi, maka saya bahas ini adalah takut mati. Orang kalau takut mati berarti dia tidak bersedia mati. Orang takut mati berarti dia tidak mau mati. Padahal tadi hidup atau mati itu adalah keputusan Tuhan. Hidup itu adalah keputusan Tuhan, ya. Dan kapan Tuhan mau ambil hidup itu keputusan Tuhan. Apa kita punya hak di situ? Apa kita punya sesuatu yang boleh kita pertahankan? Apa hidup itu milik kita? Apa nafas saya ini milik saya? Tentu tidak. Kapan saja Tuhan mau ambil, ya terserah Tuhan. Seharusnya. Tetapi kemudian orang yang takut mati berpikir, aduh janganlah saya mati. Entah apapun alasannya. Saya mau katakan, entah apapun alasannya. Ketika kita mempertahankan hidup ini, seolah-olah keputusan untuk hidup itu adalah keputusan kita, ya.
itu sama aja kita sedang merendahkan Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan, kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. Jadi kalau orang yang kemudian mabuk-mabukan karena dia stres, karena dia pikir masalahnya terlalu berat, dia bahkan tidak menghargai lagi hidup itu adalah milik Tuhan, lalu kemudian dia mabuk-mabukan, ya kalau dia mati, ya itu terserah dia. Gitu loh Kak Ika. Sama kalau kemudian ada orang misalnya sakitnya sirosis hati, kita tahu bahwa sirosis hati itu adalah faktornya adalah karena banyak minum. Nah kalau memang dari dulu dia ditanya, kenapa kamu banyak minum? Karena stres, maka dia minum-minum. Nah kalau dia mati, loh mau salahkan siapa? Tuhan sudah sediakan. Kalau dia bilang, ya saya stres karena gak punya uang. Loh emangnya hidup itu kalau gak ada uang kita mati gitu? Apa Tuhan gak memelihara? Ya kalau Tuhan mau kita masih hidup sampai dengan saat ini, ya pasti pelihara. Gak mungkin kita mati kalau memang Tuhan mau kita hidup. Tapi jangan mengambil pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kemudian akan membuat yang pertama sistem pertahanan tubuhnya menjadi lemah. Nah kapan sistem pertahanan tubuh lemah? Yaitu tadi, waktu kita stres, waktu kita sedih, waktu kita kecewa, waktu kita marah. Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang tidak bisa mengalami sistem pertahanan tubuh yang baik. Maka tubuh akan rentan terhadap segala macam penyakit. Gitu ya. Oke, makasih Kak Ika ya. Jadi itu salah satu. Jadi kita harus berpikir kalau kita takut mati sekarang, entah apapun gejala, sensasi yang dirasakan, poinnya bukan sensasinya, poinnya bukanlah menyembuhkan sensasinya. Poinnya adalah kita kembali mengingat kita hidup karena Tuhan masih mau kita hidup. Tapi kalau kita berpikir kita mau mengakhiri hidup, ya sudah, Tuhan juga gak paksa. Tapi kalau kita percaya, kita terima, kita syukuri, kita katakan terima kasih Tuhan, karena kita masih hidup, maka kita akan hidup. Kalau Tuhan masih mau hidup, saya juga gak tahu. Satu langkah dari sekarang, saya gak tahu apa saya masih hidup atau enggak. 1 detik, 10 detik, 1 jam dari sekarang saya gak tahu. Maka kalau orang yang kemudian memikirkan tentang bagaimana nanti kalau saya tidak hidup, itu kan sama dengan apa? Orang yang sombong, tinggi hati, ya, merasa bahwa dia hidup itu adalah keputusan dia. Enggak, saya mau katakan hanya satu keputusan kita sebenarnya, mati. Kalau mati itu keputusan kita. Kalau kita mau mati, matilah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau untuk hidup, maaf ya, maaf, itu bukan keputusan kita. Itu keputusan Tuhan. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita hidup. Tapi kalau memang Tuhan katakan selesai, ya kita jangan pertahankan. Kalau kita pertahankan, sama aja kita melawan Tuhan. Kita memberontak terhadap Tuhan. Jadi ini harus kemudian menjadi perenungan yang benar-benar kita serius dengan hal ini. Jangan sibuk dengan menyatakan keluhan. Orang yang sibuk menyatakan keluhan itu sama aja itu dengan orang yang tak menghargai Tuhan. Loh, kan kita masih hidup. Mau berapa banyak pun keluhan yang kita katakan, saya mau tanya, apa kita masih hidup atau sudah mati? Nah, kalau kita banyak keluhan, apa yang terjadi? Tadi saya katakan, Tuhan sudah siapkan sistem pertahanan tubuh yang baik di dalam tubuh kita. Tapi itu akan hanya bekerja dengan baik kalau kita tidak mengalami stres. Nah, ketika kita kemudian sibuk memikirkan segala masalah kita, segala sakit yang kita rasakan, maka tubuh ini akan mengalami stres. Hormon-hormon stresnya itu akan meningkat dengan luar biasa. Sehingga apa? Sistem pertahanan tubuhnya itu kemudian akan semakin hari semakin memburuk. Belum lagi, orang yang stres otomatis ya, asam lambungnya naik lebih tinggi yang pertama. Sehingga apa? Rasanya semua akan muncul sensasi-sensasi yang disebabkan oleh asam lambung yang tinggi. Yang kedua, orang stres itu ototnya akan tegang di mana-mana. Sakit di tengkuk, sakit di bahu, sakit di tangan, sakit di kaki. Itu karena otot itu berhubungan dengan sistem saraf kita. Ya. Jadi itu akan membuat ketegangan yang luar biasa, ya. Jadi hari ini kalau kita dengar ini pesan ini, takut mati, bertobat. Orang takut mati yang pertama tidak percaya Tuhan.
Yang kedua, orang takut mati tidak menghargai Tuhan. Yang ketiga, orang takut mati itu tidak hormat sama Tuhan. Yang keempat, orang takut mati tidak tahu diri. Dia pikir hidup ini punya dia. Hidup ini bukan punya kita. Hidup ini adalah pemberian. Nah, kalau hidup ini adalah pemberian, apa layak kita kemudian mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Tiap hari yang kita pikirkan susahnya hidup, susahnya hidup. Padahal hidup itu adalah pemberian Tuhan saja. Coba itu aja dipikirkan, ya. Wah, kalau saya bisa hidup, kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini, itu karena pemberian Tuhan, bukan karena ada makanan. Ya, orang berpikir ya kalau gak ada makanan mati. Enggak, kalau Tuhan gak mau kita mati. Coba aja puasa, ya. Coba puasa 40 hari kita masih bisa hidup lah, asal masih bisa minum. Dah, lalu kalau saya tanya, apa mungkin kita gak ada makanan? Jalan dikit ketemu sungai gitu ya, mancing, dapat ikan. Jalan dikit, pasti ada itu tumbuh-tumbuhan itu yang ada buahnya. Petik 1-2 boleh lah, ya, ke hutan bisa. Lalu ketemu ada hewan-hewan yang bisa dimakan. Itu siapa yang sediakan? Tuhan toh. Ya, saya pernah dengar cerita ya, satu orang dia bilang, saya nggak tahu mau kerja apa lagi tapi anak harus makan. Akhirnya dia lakukan apa? Dia pergi mancing, ya, dapat ikan dan Tuhan sediakan loh. Dia katakan ikannya bisa banyak dapat gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan yang kasih, siapa yang kasih gitu loh. Maka kalau kita lihat kehidupan ini, apa nggak luar biasa ya? Matahari ada, saya mau katakan. Jadi kita tuh manusia ya, jangan sombong-sombong banget lah ya. Tapi ya kadang kita nggak sadar, kita ngakunya lemah, kita sakit segala macam. Intinya kita sebenarnya sombong. Coba kalau kita ingat bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan, kita nggak ngomong gitulah. Kita pasti akan bilang bersyukur. Saya sakit kepala, makasih Tuhan, karena hanya orang yang hidup yang bisa rasa sakit kepala, sakit di dada, panas rasanya. Bilang dulu, makasih Tuhan, kalau saya masih hidup sekarang. Karena tandanya orang yang bisa sakit nyeri di dadanya, tanda dia masih hidup gitu. Jadi jangan juga minta sembuh. Karena banyak orang sembuh juga masih mati juga dia, padahal sehat-sehat ya. Nah gitu loh ya. Jadi coba saya mau baca lagi komennya ya. Nah ini, kepala oyong, kadang terasa berat, cepat capek, cek gula. Nah, tensi, gejala apa? Kalau ditanya nanti jujur, pasti ibu punya rasa takut mati. Ya, takut nggak mati bu? Bu Borjunta. Nih, Pak Parlin Saogo, semoga lekas sembuh asam lambung dan keliangan. Pak, mau ya kan? Apakah ketika kita difitnah orang lalu kita mati? Iya, kita akan mati. Kalau kemudian kita mengingat-ingat, lalu kemudian jadi sedih, jadi sakit hati, sistem imunitas kita terganggu. Saya mau katakan tadi, sistem imunitas itu untuk apa? Kanker yang pertama. Ya, tumor suppressor gen itu tidak akan bekerja. Berarti kita membiarkan sel-sel kanker itu tumbuh dan menjalar di tubuh kita. Yang kedua, kita akan terinfeksi. Mau kena virus apapun bisa mati, kena bakteri apapun bisa mati, kena jamur yang mana itu semua ada di sekeliling kita. Karena tubuh kita tidak bekerja dengan baik sistem daya tahan tubuhnya, kita pasti akan kalah di situ. Hanya karena apa? Hanya karena difitnah. Tapi bukan karena difitnahnya, karena kita tidak mengampuni orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang untuk baik-baik terus sama kita ya. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau sehat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini bukan obat dari manusia. Ini obat yang Tuhan berikan buat kita, buat manusia, buat yang diciptakan Tuhan. Itu obatnya. Berjuanglah untuk bisa gembira. Temukanlah hal-hal yang menghambat kegembiraan hati kita dan bertobat di sana. Ya, maka saya bilang juga sering ya, kita itu sakit juga sebenarnya supaya bisa pamerin apa yang kita punya. Saya mau bilang, Anda berada di dalam
di batas garis di mana Anda akan binasa, ya. Kalau kita kumpulkan harta, lalu kita pakai harta itu untuk membanggakan diri kita, menjadi kebanggaan kita, Tuhan gak mau itu. Itu di situ Tuhan pasti akan ambil tindakan buat kita. Nah itu maka saya katakan seringkali kita dibuat jatuh sakit. Sebenarnya tujuannya apa? Supaya kita kembali lagi menyadari hidup ini adalah milik Tuhan, ya. Jangan kita buat ambisi kita itu menjadi tujuan hidup, padahal hidup itu diberikan oleh Tuhan. Harusnya kita tanya sama Tuhan, apa maumu dari saya Tuhan, ketika Tuhan berikan saya hidup, ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi nggak yang mau kasih masukan, ya? Ya, jadi penyakit apapun, ya, kami dokter pasti akan berikan obat untuk mengurangi gejalanya, ya, mengurangi rasa sakitnya kita bisa beri. Tapi menyembuhkan itu adalah harus dari dalam diri kita sendiri, ya. Dan persoalan jadi sembuh atau tidak itu bukan masalah. Yang penting kita masih hidup, karena hidup itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah hak Tuhan, ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjawab orang-orang yang kemudian dalam hidupnya setiap hari merasa takut mati, ya. Oke. Kenapa bisa pembekalan jantung? Bisa, ya. Semua penyakit itu jawabnya bisa. Jangan ditanya kenapa. Bisa. Artinya itu semua proses perjalanan penyakit, ya. Ada orang yang mungkin udah darah tinggi tapi kemudian malas minum obat, takut minum obat. Akhirnya apa? Tensinya nggak pernah bisa normal dan akhirnya menjadi jantungnya bengkak. Oke. Oke, Kak Mary, selamat pagi, ya. Itu dulu yang bisa saya sharingkan pagi ini. Ini mau saya buat jadi recordingnya untuk kemudian bisa jadi bahan kalau nanti ada yang mengeluhkan rasa takut mati, ya. Ingat, nggak punya uang kita tetap hidup. Jangan tanya kayak mana, itu berarti tanya sama Tuhan. Orang yang lagi berhutang sekarang, bayar hutangnya kalau bisa. Kalau nggak bisa bayar hutangnya, menyerah saja. Mau menyerah sama dia, menyerah sama polisi, pokoknya nyerah aja lah. Yang penting masih tetap hidup. Jangan melawan, karena kalau kita melawan nanti kita akan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang kemudian akan menyakitkan diri kita, hal-hal yang kemudian akan membuat kita itu masuk ke dalam masalah yang lebih berat lagi. Jangan pinjam lagi, ya. Kalau sedang terlilit hutang hari ini, jangan pinjam lagi. Beranikan diri Anda untuk tidak punya uang. Beranikan diri Anda untuk kehilangan segala milik harta apa yang ada dalam hidup Anda. Dan kemudian buktikan sendiri kalau Tuhan memang masih mau kamu hidup, kamu pasti akan hidup. Pasti dipelihara Tuhan, pasti, ya. Oke, batuk dada kanan terasa sakit bahaya. Gak ada yang gak bahaya hidup ini, Pak. Itulah jawabku. Tapi buatku, kalau memang harus bahaya, ya bahaya. Jadi yang pertama, berobatlah. Periksa paru-parunya, bisa difoto, ya. Jadi semua sakit-sakit ini, ya. Oke. Hari ini sesinya memang bukan sesi bahas penyakit. Hari ini sesi bahas tentang takut mati dulu, ya. Jadi mohon maaf yang belum bisa saya jawab. Ini saya harus siap-siap untuk praktek. Nanti jam 10 saya live lagi, ya. Dan di live pun mungkin gak bisa semua pertanyaan yang saya jawab, karena harus menjawab pertanyaan dari pasien yang datang berobat, ya. Semoga apa yang mereka tanyakan sama dengan yang kita tanyakan, sehingga itu bisa juga menjadi jawaban buat pertanyaan kita, ya. Jadi kalau mau ketemu sama saya, mau ketemu sama dokter, ya boleh, ya. Nanti praktek saya di Rumah Sakit Metodis, ya, Jalan Tamrin. Saya praktek jam 10 sampai jam 3. Baiknya sih kita chatting dulu, WA dulu, ya. Nanti saya saya balas. Boleh bahas tentang rumah tangga, boleh. Dan bukan boleh, saya harus mau membahas rumah tangga. Karena banyak akar masalah itu adalah berawal dari rumah tangga. Nah, rumah tangga yang bermasalah itu kemudian akan menimbulkan stres. Maka saya hanya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur.
segala sesuatu yang bisa membuat kita tidak bisa gembira, itu kita selesaikan, harus kita bantu, harus kita tolong ya. Dan termasuk adalah masalah rumah tangga. Ini masalah yang rumit, buat banyak pikiran dan akhirnya buat timbul banyak penyakit. Oke, nanti satu hari kita bahas tentang rumah tangga. Tapi ada viti-viti tentang rumah tangga sudah saya keluarkan kok ya. Coba diikutkan di playlistnya, udah saya buat itu ya. Bagaimana seorang istri seharusnya. Saya sih yakin, bukan karena saya laki-laki ya. No, bukan saya laki-laki, tapi memang laki-laki itu pada dasarnya bandel banget. Bandel kali. Tapi Tuhan itu kasih janjinya buat istri-istri, kamu bisa menjadi solusi yang utama dan pertama. Istri harus kemudian tunduk sama suaminya, ya, mengasihi suaminya, jangan cerewet, jangan banyak cakap. Karena kalau banyak omong malah suamimu akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Dan itu sebenarnya saya katakan akibat dari perbuatan istrinya juga. Jadi kalau mau suami kita berubah, ibu harus berubah. Ganti caranya ya, nggak bisa sama kayak dulu lagi. Ya, kalau dia buat jahat, ibu balas baik. Kalau dia nggak peduli, ibu balas dengan kepedulian, dengan cinta kasih ya. Oke, kalau gitu tukang selingkuh harus patuh, yes. Karena hanya dengan patuh nanti dia bertobat. Kalau memang nggak ada waktu bertobat, urusan Tuhan, ya kan? Tapi ibu tetap menjalaninya dengan menghormati Tuhan. Kenapa kita harus hormat Tuhan? Karena hidup kita dari Tuhan. Dan suami istri itu adalah anugerah Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, bukan manusia, ya. Mau katanya gara ketemu hansip kek apa kek, pokoknya kalau udah bersatu jadi suami istri, itu berarti Tuhan sudah persatukan, ya. Dan nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, yang belum terjawab boleh chat di WA saya ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa nanti jam 10 pagi. Saya live lagi. Semoga apa yang saya kerjakan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Dan jangan berhenti berkatnya sampai di Bapak Ibu aja. Teman-teman yang lagi dengar ini, tolong sebarkan, kasih sama orang lain, di share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang yang tertolong ya. Oke, sampai di situ dulu. Tuhan berkati. Yang belum bisa saya sebutkan juga satu persatu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.